Wes masuk. wes inland. Apa isan ya? Temponya kawan di seling sih. Barang kameran ya selamatnya orang nyeteng dure sawanan tok. Ya. Sekarang sing kulon. Sing ngono lho. Olah apa ora? Bebas. Coba cek. Suaranya begitu piye? Masnya nunggu-nunggu apa? Teleponnya. Musiknya mau cek. Pol. Masa orang tuh musiknya? Oh, suaranya enggak hak suara. Pakai untuk suara. Oh iya. Tapi terlalu ngono. Suara mas Pak itu Pak. Ini Pak. Seperti cek. Cek please. Ya cek mic. Nada dan jawab. Cek deh. Orang adanya. Cek. Oke. Mulai. Kita panggil, kita tampilnya. Belum masuk. Orang masuk. Kurang biur ya, standing. Iku ada sebelum. Iku ada sebelum. Buantek. Oh, halak nopo musik irung lebu iki urung tak coba. Oh. Kopi mana kopi? Kopi ini ketok garing. Oh iya, karena kopi. Santai anyar. Bisakah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Bisakah hati wahai tanah airku, Kopi mana kopi? dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau kan jimatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Indonesia bila di
Jadi tunggu lah. Aku lah enak. Enggak usah. Selera enak ya. Oke, on. Juliannya sak menit dhewe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel PAC Ansor Jatirogo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Kita pada malam hari ini berjumpa dalam acara PAC Ansor Jatirogo on stage dengan mengangkat tema permasalahan harian atau yang sering muncul seputar puasa di bulan Ramadan, yang mana permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah dialog interaktif. Dialog interaktif, maka kita tunggu partisipasi dari sahabat-sahabat sekalian di seluruh penjuru Indonesia. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama dan para pejuang-pejuang mujahid-mujahidin yang telah suan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ruhi hadratus Hasim As'ari wa Habibullah wa jami'i wa asisi Nahdlatul Ulama. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina Terima kasih. Langsung saja pada
malam hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Thoifur dari Jatirogo. Beliau kelahiran Rembang pada tanggal 19 Februari 1990. Tanggal 26. Tanggal 19? Tanggal 26. Tanggal 26 6. Februari 1990. Beliau asli Rembang, Sedan tepatnya, namun sekarang sudah berdomisili di Jatirogo. Keseharian beliau yang pasti masih mengisi kajian di MGS karena beliau juga alumnus MGS Madrasah Ghazaliyah Safiyah Sarang Rembang dan berdomisili di Pondok Pesantren Ma'had Ulum Syari. Langsung saja untuk prolog pada malam hari ini. Ustadz Muhammad Thoifur akan memberikan sedikit kajian terkait permasalahan atau terkait hal-hal yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan ini. Waktu kurang lebih 10 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun kalian semua berada, para kepengurusan GP Ansor Kecamatan Jatirogo, sahabat-sahabat Badser, dan tidak lupa sahabat moderator yang tampan yang kita biasa menyebutnya Cak Lutfi, SPD atau apa gelarnya saya nggak tahu. SPD atau apa? Sepeda, Pak. SPD, SH atau SMS atau apa? Intinya beliau ini juga pakar dalam bidang bahasa Inggris, walaupun beliau adalah alumnus Pondok Pesantren Sarang juga. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah sehingga dapat mengadakan acara dialog interaktif yang bertemakan seputar puasa Ramadan beserta syarat-syarat dan rukun-rukun puasa Ramadan. Sebelum kita beranjak ke dialog interaktif, maka terlebih dahulu saya akan memberikan mukadimah sebagai pemula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan dan juga syarat dan rukun-rukun puasa Ramadan. Telah kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan olehnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian semua melaksanakan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa juga diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian semua, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa juga termasuk bagian dari rukun Islam yang ada 5, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islamu ala khamsin,
syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadan rawahu at-Tirmidzi wa Muslimun. Yang artinya bunyal Islam ala khamsin, agama Islam ini dibangun atas dasar 5 pilar. Yang pertama adalah bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendirikan zakat, yang kedua adalah mendirikan ibadah sholat, yang ketiga adalah memberikan atau membayar zakat, yang keempat adalah haji, yang kelima dan yang terakhir adalah puasa Ramadan. Namun bagi kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa harus dan sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, sudah sewajibnya kita mengetahui tata cara bagaimana melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saya akan menyinggung sedikit mengenai syarat dan rukun-rukun puasa Ramadan. Sebelum menginjak itu, saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang perbedaan syarat dan rukun. Ini sama-sama sesuatu yang wajib adanya ketika puasa, tapi berbeda konteksnya. Yang pertama adalah syarat. Syarat itu adalah ma kharaja anil mahiyah, yaitu sesuatu yang keluar dari substansi puasa Ramadan. Itu namanya syarat. Adapun rukun adalah al-juz'u minal mahiyah, yaitu termasuk bagian dari substansi puasa Ramadan itu sendiri. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, warruknu fi mahiyatin qad walaja wa syartu an mahiyatin qad kharaja, bahwa yang dinamakan rukun adalah perkara yang masuk pada substansi puasa itu sendiri, dan adapun syarat adalah sesuatu yang keluar dari substansi suatu ibadah puasa itu sendiri. Adapun kita bahas yang pertama mengenai syarat wajibnya puasa. Ini saya kutip dari kitab yang nggak usah besar-besar, kitab kecil tapi berfaedah, namanya kitab Matnul Ghoyah wat Taqrib, yang dikarang oleh Al-Qadhi Abi Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asbihani. Ini kitab yang penuh barokah, yang disyarai juga yang kita kenal syarahnya adalah Fathul Qori bil Mujib, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Qasim. Fathul Qorib juga disyarai lagi, diantaranya adalah kitab Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, juga disyarai oleh ulama Jawa asli, orang Jawa, orang Banten, yaitu Syekh Nawawi Banten, yang bernama kitab Tausyih ala Ibnu Qasim. Yang pertama kita membahas masalah syarat puasa. Saya baca dulu. Wa syaraitu wujubis syiyami arba'atu asya'a al-islam wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaum. Syarat-syarat wajib melaksanakan ibadah puasa ada 4. Yang pertama adalah al-islamu. Orang yang melaksanakan puasa harus beragama Islam. Yang kedua wal bulughu, dan balik, orang yang sudah balik. Ini syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga wal aqlu, dan berakal, sehingga mengecualikan orang yang tidak berakal seperti orang gila. Yang nomor 4 syarat wajibnya puasa wal qudratu ala shaumi, yaitu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tanpa ada masyaqqah, tanpa ada kesulitan atau kepayahan. Ada ulama yang menambahi lagi bahwa di samping syarat wajibnya puasa ada syarat sahnya puasa. Ini berbeda, walaupun di antara bagian-bagiannya juga masuk pada syarat sahnya puasa.
Syarat sahnya puasa ini ada 4, yaitu pertama Islam, berakal, an-naqo anil haid, suci dari haid, wan nifasi, dan suci dari nifas. Ada 2 rukun yang ada pada syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa, yaitu Islam dan berakal. Kemudian saya lanjut pada rukun-rukun puasa Ramadan. Wa faraidu wujubi shaumi arba'atu asya'. Adapun fardunya kewajiban melaksanakan ibadah puasa atau kita sebut dengan rukun-rukun puasa, jumlahnya ada 4. An-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'. Rukun-rukun ibadah puasa ada 4. Yang pertama adalah niat untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah kita ketahui tentang tata cara niatnya. Akan tetapi kadang saya itu melihat beberapa orang melafadzkan niat itu dengan lafadz yang kurang tepat menurut para ulama, yaitu yang benar niat puasa Ramadan adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Banyak orang yang membaca an adai fardhi syahri ramadhana, lafadz ramadhana tidak dibaca jer tapi tidak dibaca dengan kasroh tapi dibaca dengan fathah. Alapatnya tidak di kasroh, tidak diidhofahkan, tapi dialamati dengan fathah karena menjadi mudhof ilaih yang terakhir. Ini menurut sebagian ulama kurang tepat jika pembacaannya seperti itu. Harus diidhofahkan pada lafadz hadhihi sanati. Jadi statusnya sebagai mudhof ilaih juga plus mudhof. Wal imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua, rukun dari puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Wal jima'i, dan yang nomor 3, menahan diri dari melaksanakan atau melakukan hubungan senggama atau hubungan intim laki-laki dan perempuan. Yang keempat, yang terakhir adalah menahan diri, imsak, tidak menyengaja untuk memuntahkan sesuatu dari dirinya. Ini ada qaid menyengaja memuntahkan, berarti jika ada orang muntah tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak batal puasanya. Seperti contoh, dulu saya pernah ditanya seorang wanita ketika istilah Jawanya itu ngidam, itu pasti kebanyakan atau umumnya akan merasakan mual dan mengeluarkan muntah. Ini saya rasa singkat saja uraian dari saya mengenai puasa Ramadan beserta rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang saya kutip dari kitab Matnul Ghoyah wa Takrib. Sekian dari saya, nanti bisa dilanjut oleh Bapak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan singkatnya tadi. Lanjut kita sesi tanya jawab. Sebenarnya inti dari acara kita malam hari ini adalah tanya jawab. Terkait tanya jawab, sebelum kita mulai tanya jawab, perlu kami informasikan bahwasanya PAC GP Ansor Kecamatan Jatirogo juga menjual beras zakat atau distributor beras zakat fitrah
Promosi. Promosi Pak. Yaitu 30.000 untuk 3 kg. Rp30.000 untuk 3 kg, dan nanti hasil dari penjualan zakat fitrah tadi akan digunakan lagi oleh PAC GP Ansor Kecamatan Jatirogo untuk baksos bakti sosial GP Ansor dalam bentuk sembako kepada duafa dan fakir miskin atau yang berhak. Mungkin dari sahabat-sahabat yang saat ini menyimak tentang apa yang kita tayangkan pada malam hari ini, jika berkenan untuk memesan atau order zakat dari PAC GP Ansor, bisa langsung menghubungi sahabat Oli, sahabat Atok, atau sahabat Rofi. Langsung saja, tadi dari penjelasan terkait syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa Ramadan, saya kira sudah sangat jelas. Tapi mungkin ada beberapa hal yang dari rekan-rekan atau sahabat-sahabat ingin mempertanyakan. Bisa melalui langsung kolom komentar, ditulis di kolom komentar di sini, atau bisa langsung request di fanpage PAC GP Ansor Kecamatan Jatirogo. Sebelum mungkin ini Pak Ustadz Taifur, ini belum ada yang bertanya, belum ada yang memberikan pertanyaan di kolom komentar. Bisa kita buka dulu. Tadi dari penjelasan Ustadz Taifur terkait rukun puasa Ramadan, yaitu niat. Jenengan bilang bahwasanya tadi ada niat yang kurang tepat ketika melafalkan Ramadhani menjadi Ramadhana, ketika Ramadhana tadi sebagai munsharif langsung menjadi mudhofilah yang terakhir, bukan Ramadhani hadi sanati tapi langsung Ramadhana. Mungkin bisa dijelaskan lagi mengapa kok ketika dibaca Ramadhana itu kurang tepat, kenapa dibaca yang tepat dibaca Ramadhani, bedanya apa ketika dia menjadi mudhofilah belum yang terakhir atau yang terakhir. Dan mungkin bisa dijelaskan lagi, mungkin dari teman-teman ini ada yang bertanya terkait waktu niat. Seperti kita tahu sendiri bahwasanya niat itu kan sesuatu yang dilafalkan di dalam hati dan diucapkan di permulaan ketika kita melakukan ibadah. Contohnya ketika kita melakukan sholat, awal sholat yaitu takbiratul ihram, maka niatnya itu dilaksanakan saat takbiratul ihram. Bagaimana ini dengan puasa? Apakah harus dipaskan dengan waktu imsak? Karena itu awalus saum, yaitu imsak, yaitu ketika waktu imsak itu jam, kalau mungkin waktu tuban jam 4:05, atau seperti apa? Atau mungkin syarat-syaratnya niat sendiri itu apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi pada Ustadz Taifur, itu silakan. Terima kasih Bapak moderator atas pertanyaannya. Memang masalah niat itu yang wajib adalah di dalam hati. Adapun ketika diucapkan itu hanya sebatas hukumnya sunnah. Tujuannya untuk membantu hati untuk niat melaksanakan ibadah puasa. Semestinya niat ibadah puasa itu enggak harus panjang seperti sebagaimana tadi yang saya ungkapkan. Cuma itu yang umum biasa diucapkan oleh masyarakat. Yang penting dalam niat puasa itu hati kita niat atau bertujuan untuk melaksanakan puasa Ramadan dalam hari itu, pada hari itu. Dan tidak harus ada pelafatan dan lain sebagainya. Adapun yang saya singgung sedikit tadi masalah lafaz niat, ini memang ketika kita konsisten dengan kaidah lughawiyah, kaidah nahwiyah, maka ketika kita konsisten pada kaidah nahwiyah, bentuk lafaz ini yang saya singgung, bentuk lafaznya bukan niat di dalam hatinya, tapi bentuk lafaznya itu secara lughah
secara nahwiyah itu kurang tepat. Karena nanti kalau kita i'rabi maka akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau kita faham artinya. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhana. Kalau kita artikan nawaitu saya niat an adai fardhi syahri, nawaitu soma godin, nawaitu saya niat soma godin puasa pada besok an adai fardhi syahri Ramadhana semisal untuk melaksanakan fardunya atau kewajiban puasa Ramadan. Ini Ramadan yang mana? Ketika lafadz Ramadhana ini menjadi mudhof ilaih yang terakhir. Padahal dalam niat puasa Ramadan itu harus ada syarat ta'yin. Ta'yin itu menentukan Ramadan yang mana. Sehingga secara bahasa itu kurang tepat. Maka yang tepat adalah Ramadhani hadi sanati, Ramadan pada tahun ini. Sehingga menafikan puasa-puasa Ramadan yang atas nama qadha ataupun tahun yang tidak jelas. Tapi kalau kita berbicara masalah niat itu yang penting qasdunya, yaitu dalam hatinya, tidak harus nawa itu enggak harus. Qasdu itu maksudnya Qasdu itu yang penting dalam hati kita itu ada tujuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya pada besok itu. Nggak harus pakai bahasa Arab. Niat itu pokoknya ada qasdu atau istihdharul qalbi, kerentek cara Jawane, kerentek ngelakoni puasa Ramadan. Ini hanya saya tadi mengomentari ketika dilafatkan. Karena lafat itu harus berpedoman dengan kaidah-kaidah lughawiyah. Tapi kalau kita bersinggungan dengan niat itu pakai bahasa apapun, pamane sampean nggak bisa. Nggak bisa kalau sampean mudeng. Kalau sampean paham, yang penting paham. Karepe apa? Makanya saya itu ketika ngajari orang-orang tua yang belum bisa bahasa Arab, saya itu mudah. Pokoknya sampean yang akhirnya niat puasa Ramadan pada hari itu. Nah, itu saja, nggak usah sulit-sulit untuk orang-orang yang tidak mampu untuk melafatkan bahasa. Itu saja. Jadi singgungannya hanya masalah lafat ketika dilafatkan. Bentuk lafat bukan bentuk niat di dalam hati. Yang kedua tadi apa? yang terakhir, yang kedua, ini belum ada pertanyaan di kolom komentar ini. Oh tadi ada masalah imsak. Ya. Nah, imsak ya. Niat itu waktunya kapan? Oh iya. Seperti kita tahu kan waktu niat itu biasanya di awalul ibadah. Ya. Dalam niat itu ada beberapa perincian masalah puasa. Yaitu puasa itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk puasa yang sunnah itu tidak harus ada tabyid. Tabyid itu artinya melaksanakan niat di waktu malam. Itu namanya tabyid. Untuk puasa yang fardu, puasa yang wajib, ini harus ada tabyid atau melaksanakan niat di waktu malam. Itu dimulai dari kapan? Tabyid ini sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip dari kitab Al-Bajuri halaman 289 cetakan Al-Hidayah. Rasulullah bersabda, malam yubayyid an-niyata qabla al-fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak melaksanakan niat di malam hari, yaitu sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa sah baginya. Nah, yang dinamakan tabyid itu apa? Wat tabyitu iqa'un niyati lailan fi ayyi juz'in minhu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Tabyid itu kita niat puasa Ramadan di malam hari. Waktu malam itu dimulai dari kapan? Waktu malam itu dimulai ketika ghurubus syamsi atau matahari terbenam. Berarti ketika sudah waktu maghrib tiba, itu semestinya sudah boleh untuk niat puasa Ramadan sampai tulu'ul fajri, sampai terbitnya fajar atau masuk waktu sholat subuh. Cuma golebnya atau umumnya orang-orang itu tidak mau niat puasa Ramadan kecuali setelah tarawih. Adatnya seperti itu. Adatnya seperti itu. Ibaratnya ulama dulu itu kan. Padahal umpamanya
Anda berbuka puasa, setelah itu terus nawaitu sumagodun boleh-boleh saja, sah. Karena itu sudah masuk waktu malam. Lail malam itu dimulai dari ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari, sampai tulu'ul fajri, yaitu masuk waktu sholat subuh. Walaupun ada waktu-waktu yang paling utama, karena waktu tersebut adalah waktu yang digunakan untuk sahur, yaitu ada yang mengatakan nisful lail, dimulai dari nisful lail bersamaan ketika orang sahur. Jadi itu keutamaan saja, tapi untuk sahnya kalau dilakukan di malam hari itu sudah cukup. Saya kira sudah sangat jelas gitu ya. Jadi niat itu tidak harus bahasa Arab, bahasa apapun bisa. Itu lafadznya saja. Kerentek dalam hatinya, kerentek dalam hati. Dan tapi itu niat termasuk syaratnya. Oh ya, ini ada pertanyaan di fanpage ini dari sahabat Saifuddin Zuhri terkait dengan niat juga. Ini pertanyaan seperti ini: apabila di hari kedua puasa atau kedua dan seterusnya seseorang itu lupa untuk niat puasanya tadi, akan tetapi di awal puasa itu dia sudah niat untuk melakukan puasa selama 1 bulan penuh, tapi niat tersebut tidak dilafadzkan. Jadi intinya di awal puasa, malam pertama puasa itu orang tadi sudah melafadzkan niat, rentak niat akan melakukan puasa sebulan penuh, dan ternyata di hari kedua dan seterusnya dia pernah lupa untuk melafadzkan niat tadi. Itu gimana niatnya? Apakah puasanya? Apakah sah atau tidak? Jadi mungkin ini kita pernah mendengar pendapat dari madhab lain, madhab Maliki kalau tidak salah ya, bahwasanya disunahkan untuk melafadzkan niat 1 bulan penuh, menghindari sewaktu-waktu kita lupa melafadzkan niat tadi. Bagaimana pendapat Ustadz terkait kejadian ini? Apakah niatnya sah? Apakah puasanya sah atau tidak? Kalau dia lupa niat tapi dia sudah melafadzkan niat selama 1 bulan penuh di malam pertama puasa. Monggo Ustaz. Santai Ustaz. Oke. Seruput kopi. Sudah ini tapi kok agak kejauhan kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang sangat menarik. Yang sangat menarik bahwasanya ketika seseorang lupa melaksanakan niat pada hari-hari yang di dalam puasa, di dalam Ramadan, akan tetapi dia sudah mengantisipasi di malam pertama dia puasa, niat puasa 1 bulan penuh, niat puasa 1 bulan penuh. Maka kalau kita konsisten pada madhab kita yang kita anut, yaitu madhab Syafi'i, pastinya itu tidak sah. Kalau kita konsisten mengikuti madhab kita, yaitu madhab Syafi'i. Tapi untuk mengantisipasi keadaan lupa, karena itu manusia, maka bagi kita yang bermadhab Syafi'i, kita boleh taklid. Taklid itu mengikuti pendapat madhab lain dalam hal pelaksanaan niat puasa Ramadan. Berarti semisal dalam puasa tadi di awal hari bulan Ramadan sudah niat puasa 1 bulan penuh dengan mengikuti pendapatnya Imam Malik, kita boleh untuk mengikutinya. Dan ketika pada hari-hari tertentu kok kita lupa gak niat, maka tetap sah. Tetap sah walaupun kita taklid kepada mazhab Imam Malik, itu boleh. Apakah nggak ada tambahan syarat dari taklid tadi? Jadi boleh, yang penting dia sudah melakukannya selama 1 bulan tadi. Jadi cukup gitu aja, berarti puasanya langsung sah gitu. Ya, puasanya langsung sah. Oke, terima kasih. Saya kira sudah sangat jelas. Jadi kalau memang sudah melafadzkan niat, ini sambil saya cari ibaratnya biar agak biar lebih meyakinkan. Jadi saya ini ingat-ingatan, sehingga untuk meyakinkan para
pemirsa sekalian dan para teman-teman, ini harus ada referensi yang saya ambil, yang saya buat pegangan agar kuat apa yang saya sampaikan. Mungkin bisa diselingi. Selingan musik. Enggak sampai mungkin menerang. Iya. Santai mana? Ini kalian tunjuk apa ini? Jadi terkait ya tadi saya kira sudah sangat jelas. Ini tinggal kita tambahin dengan referensi dan intinya niat itu pokok ibadah. Jadi innamal a'malu binniyat itu sangat hadis yang sudah sangat populer. Setiap amal tergantung dari niatnya. Kalau niatnya baik, maka ibadahnya juga baik. Begitupun juga sebaliknya. Sambil kita menunggu komentar dan pertanyaan di kolom komentar, mungkin yang hadir di malam hari ini di sekitar kita yang tidak terlihat di kamera ini ada sahabat Sekjen Ahmad Khalid, operator, ada sahabat Rohman, sahabat Roisa, sahabat Zulfi, dan yang pakai masker yang nggak kelihatan, sahabat Gus Wahid dari Kebon. Mungkin ada pertanyaan terkait hal puasa atau permasalahan-permasalahan yang umum terjadi di bulan puasa. Oh, ini Pak Moderator sudah ketemu nih. Oh ya. Ya, sudah ketemu. Ini sudah ketemu dari kitab Al-Bajuri. Tadi saya itu juga agak lihat di kitab aslinya, tapi saya peletakannya ini agak lupa mana. Itu An-Niyat di kitab. Oh ya, ini ada. Di kitab Al-Bajuri, kalau seperti kitab saya ini cetakan Al-Hidayah, murah meriah, tapi bermanfaat dan barokah. Gak harus Beirut Libanon, karena kalau kita beli Beirut Libanon hanya untuk pajangan yang nggak ada manfaatnya. Mungkin manfaatnya untuk pajangan saja. Ini saya ambil dari kitab Al-Bajuri halaman 288. Saya baca qaulu an-niyah. Ayat qouli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Wala budda minan niyati likulli yaumin. Ini menurut madzhab kita harus niat setiap hari atau setiap malam pada malam-malam bulan Ramadan. Li'anna shauma kullin li'anna shauma kulli yaumin ibadatun mustaqilatun. Karena menurut madzhab kita setiap satu hari pada bulan Ramadan itu merupakan ibadah sendiri, tidak berkaitan dengan hari-hari sebelumnya atau setelahnya. Kemudian wa indal Imam Malik bilang wa indal Imam Malik annahu yakfi niyatul shaumi jam'i syahri fi awwali lailatin minhu. Menurut mazhab Imam Malik bahwa cukup bagi seseorang untuk melaksanakan niat puasa Ramadan atas nama satu bulan penuh di awal malam pertama bulan Ramadan. Wali Syafi'i taqlid. Bagi orang yang bermadzhab Syafi'i boleh untuk mengikuti pendapat tersebut. Wadzalika fi dzalika li alla yansa an-niyata fi lailatin fayahtaju lil qada. Ini berupa dispensasi bagi kita, keringanan bagi kita, kemurahan. Kita sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i boleh taklid atau mengikuti pendapat Imam Malik. Karena apa? Antisipasi jika ada memang orang yang lupa untuk niat pada malam-malam tertentu, sehingga ketika seperti itu puasanya tidak sah, fayahtajul qadha, maka dia harus mengqadai puasa. Ini referensi dari kitab Al-Bajuri. Ya, sebuah solusi yang sangat berguna bagi kita yang bermadzhab Syafi'i. Rata-rata orang Indonesia atau orang NU itu mazhabnya Syafi'i. Sangat jarang sekali di Indonesia kita temukan mazhab Maliki atau yang lain. Jadi supaya nanti puasanya tetap sah dan tidak wajib qadha, maka seharusnya memang di awal-awal kita memang melakukan niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini yang hubungannya dengan niat. Sambil menunggu pertanyaan di kolom komentar yang masih sangat sepi ini ya. Tadi jenengan juga menjelaskan tentang rukun puasa. Salah satunya yaitu menyengaja muntah. Salah satu rukun puasa ya tadi imsak, menahan diri dari makan atau minum, juga bersenggama. Juga salah satunya tadi adalah jangan singgung tentang menyengaja muntah. Menyengaja muntah itu kan artinya mengeluarkan sesuatu dari dalam perut kita. Dari dalam perut kita. Selain
riak, selain ludah, yang berasal dari dalam perut dan muntah-muntah, di mana di situ membatalkan. Kasus yang terjadi begini, kita pernah dengar bahwasanya yang mengeluarkan sesuatu dari dalam perut, umpama di tengah-tengah puasa siang-siang bolong puasa Ramadan, kita itu pengen BAB. BAB itu kan mengeluarkan sesuatu dari dalam perut. Orang kalau BAB, ini mohon maaf ya bahasanya agak jorok. BAB itu kan kalau kita keluar, kalau tidak dalam keadaan mensot kan kalanya keluar masuk. keluar masuk seperti itu, ada barang yang sudah keluar tapi karena belum tuntas akhirnya dia masuk lagi. Itunya itu coklat-coklatnya. Lah, apakah itu bisa masuk dalam kategori ranah mengeluarkan sesuatu dari dalam perut tapi tidak dari mulut tapi dari dubur? Itu bagaimana hukumnya? Apakah tetap sah puasa? Berarti apa bahasa Jawa apa? Ya. Metu melbune metu. Ya. Karena gegelen atau apa BAB-nya tidak lancar. Karena mungkin makanannya kurang makan sayur, kurang makan buah. Akhirnya gegelen. Untuk jadi bisa nggak itu disamakan dengan koek? Disamakan dengan muntah tadi yang disengaja. Orang BAB itu kan pasti menyengaja ya. Nggak ada orang BAB nggak sengaja kan nggak ada. Asalnya kan begini. Ini juga terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa itu kan banyak sekali kan. Ini dalam kitab Matul Ghoya wa Takrib ini ada 10. Di antaranya adalah mawasola amdan ilal jaufi awir roksi wal hukna fi ahdi sabilaini wal qai'u amdan. Ini di antara hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Di antaranya lagi adalah wal inzalu an mubasyaratin wal haidu wan nifasu wal junun waridah. Intinya ada 10 perkara yang masuk secara sengaja. Ini loh. Yang menjadi poinnya itu di sini. Ma wasola amdan ilal jaufi, masuk secara sengaja. Ada kesengajaan memang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Atau awir roksi, ke kepala. Ini adalah dua hal. Mencakup dua hal. Yang pertama adalah perkara yang masuk lewat jalur yang normalnya itu memang lubang yang ada di anggota tubuh manusia. Misal Tembus ke perut biasanya. Nggak harus tembus ke perut, pokoknya masuk ke dalam, dan itu lewat lubang yang normalnya ada di anggota tubuh manusia seperti mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang bawah dua itu lubang-lubang yang normalnya umumnya orang itu mempunyai itu. Atau lubang-lubang yang aridi itu baru ada, dan di situ disebabkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin semisal kecelakaan kemudian dia anggota tubuhnya berlubang. Itu ketika kemasukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa juga batal. Wal hukna fi ahdisabilain, suntik tapi suntik yang dimasukkan ke lubang yang ada pada tubuh manusia, Bukan pori-pori. bukan. Kalau masalah suntik ke pori-pori, biasa normalnya itu ke pantat atau apa biasanya lengan ya? Iya. Lengan. Itu memang ada perbedaan pendapat ulama. Ada perbedaan Yang pendapat. asah mungkin Yang asah tidak membatalkan. tidak membatalkan. Tapi bahasanya tidak al-asah kalau dalam kitab yang saya bawa ini. Bahasanya pokoknya ada beberapa ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Al-ibrah, suntik. Itu tidak, atau kalau dalam bahasa lama itu al-huknah. Al-huknah itu suntik. Dalam kitab Al-Bajuri juga sudah ada bahwa al-huknah itu artinya adalah allazi yuhqanu bihi al-maridu fit dubur. Mestinya penggunaan awal itu seperti itu. Kalau pada anggota tubuh yang tidak ada lubangnya sesuai
tubuh normalnya manusia, maka ya nggak apa-apa. Lewat pori-pori itu kan nggak ada lubang. Itu artinya kalau di dalam kitab ini, dalam kitab baju itu adalah manfaat atau jauh sing yuhasu bi ahadil hawas, yaitu dapat diindra dengan salah satu indra, alias lubang itu terlihat. Kalau pori-pori itu kan nggak terlihat. Enggak. Ya mengeluarkan keringat seperti saya ini karena panas ini cuacanya, nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya. Itu nggak apa-apa. Kita mengeluarkan keringat, masa batal apa puasanya ketika kita bekerja? Itu juga keluar dari dalam keringat dan lain sebagainya. Ya. Itu nggak membatalkan keringat karena keluarnya dari pori-pori. Lubangnya itu tidak bisa diindra dengan mata. La yuhasu ya hadil hawas al khumsah. Tapi kalau bisa diindra, maka di situ dapat membatalkan. Bisa lihat tadi lubang mulut, hidung dan lain sebagainya. Kemudian ta'amudul qai' atau menyengaja memuntahkan sesuatu. Ini juga ada syarat ta'amud. Ta'amud itu sengaja. Berarti kalau ada pertanyaan semisal orang BAB, kemudian bahasanya tadi keluar masuk, itu bahasa Jawanya saya remang-remang apa itu? Itu kalau seperti itu ya nggak masalah, itu kan tidak ada kesengajaan. Orang ketika buang air besar itu tidak dapat mengontrol itu adalah naluri tubuh loh itu. Naluri tubuh ya. Kalau orang sudah mau ya bagaimana? Kadang orang itu cara Jawanya gegelen itu rada metu-metu, kadang lagi sedih, nah itu dia tidak bisa untuk mengontrol itu. Kalau dia tidak bisa mengontrol itu berarti laisa bikhtiyarihi, tidak karena keinginannya sendiri, tapi itu memang tabiat. Beda halnya ketika itu bikhtiyarihi atau bita'ammudihi, maka dapat membatalkan, beda lagi. Oke, saya kira sudah jelas karena ta'amudnya tadi ta'amud BAB-nya, tapi untuk keluar masuknya tadi nggak jelas. Oh ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari sahabat Jaka Suara. Assalamualaikum Tats, alhamdulillah turut menyimak acara yang sungguh bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat. Ini ada yang saya mau tanyakan. Dalam surat Al-Baqarah 183 yang jenengan buka sebagai prolog tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dinyatakan bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Yang ditanyakan, apakah puasa yang dibebankan pada umat terdahulu juga disebut puasa Ramadan? Terima kasih. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum ini artinya apakah zaman dulu juga puasa ini disebut juga puasa Ramadan atau puasa apa? Itu beda. Kalau dalam kaidah usul fikih itu termasuk bagian dari contoh dalil syar'i syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu termasuk dalil syar'i yang masih diperselisihkan oleh para ulama, pakar usul atau pakar fikih. Apakah bisa untuk sebagai pijakan dasar hukum atau tidak di luar 4 dalil, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di antaranya ada yang diperselisihkan adalah syar'u man qablana, artinya syariat umat-umat sebelum kita. Apakah juga disyariatkan juga bagi kita umat Nabi Muhammad? Nah, ada yang sebagian pendapat yang mengatakan bahwa juga disyariatkan bagi kita, sebagai contohnya adalah puasa. Ayat tadi kan sudah secara zahirnya, tekstualnya itu menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Maka itu menunjukkan bahwa syariat puasa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita juga diwajibkan kepada kita. Namun umat Nabi Muhammad ini mempunyai keistimewaan sendiri, kekhususan sendiri, yaitu dengan adanya bulan Ramadan. Intinya dari beberapa ulama itu mengatakan bahwa beda konteksnya, tidak secara pasti sama dengan apa yang kita praktekkan pada zaman sekarang, yaitu puasa Ramadan dan sebagainya. Karena
puasa Ramadan ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad. Khusus, karena di dalamnya juga ada nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada pada zaman sebelumnya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan ini memang diberikan khusus oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ada beberapa memang kekhususan-kekhususan untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun secara praktek itu sama, praktek puasa kan ya sama saja. Sholat itu juga sama saja. Sholat orang ulama-ulama menjelaskan bahwa umat-umat sebelum kita itu juga ada kewajiban sholat. Buktinya ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Siapa yang menyuruh Nabi Muhammad untuk meminta diskon kepada Allah kalau tidak Nabi Musa? Karena menurut beliau umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakan sholat yang semestinya diwahyukan adalah 50 kali. Karena beliau Nabi Musa melihat umatnya sendiri itu berat. Berarti sholat itu juga dibebankan pada umatnya Nabi Musa sebanyak itu. Akhirnya ada keringanan sampai tinggal 5. Berarti ibadah-ibadah itu aslinya ya juga dibebankan atau diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Cuma syariat itu artinya tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Cuma atas nama dikatakan sholat, kemudian dikatakan puasa, itu ya sama saja. Intinya adalah pekerjaan yang seperti itu, pelaksanaan ibadah sholat. Yang membedakan adalah syariat. Dalam arti syariat ini pelaksanaan ritualnya itu yang berbeda, tata caranya yang berbeda, dan ketentuannya juga berbeda. Yang dulu mungkin berapa puluh waktu, kalau kita tinggal 5 waktu. Puasa juga sama saja. Oke, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwasanya dalam Al-Baqarah ayat 183 itu sudah sangat jelas bahwasanya memang puasa itu disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Ramadan ini adalah khususiyah umat Muhammad. Jadi mungkin namanya dulu beda, atau karena saat umat kebelaan itu pasti ada dan sama. Akan tetapi mungkin kalau Ramadan kita sebut fardunya puasa Ramadan, di sini beda dengan kita dan dengan umat-umat sebelumnya. Terima kasih, sangat jelas sekali penjelasannya. Atau mungkin kalau ada yang masih eskal dari penanya yang budiman, dari Mas Jaka Suara atau Mas Saifuddin Zuri, bisa langsung mengeskal bisa ya tadi? Bisa di kolom komentar. Kalau mau ada pertanyaan susulan itu bisa bertanya di sana. Pertanyaan yang kedua dari sahabat Saifuddin Zuri. Saifuddin Zuri ini katanya beliau ini adalah temannya sampean dari Bangilan. Insya Allah Gus Toikur ini tasih eling kali Mas Saifuddin Zuri dari Bangilan. Mungkin teman sangkatannya sampean atau yang lainnya mungkin. Lupa saya. Lupa ya? Lupa. Ya nanti dieling-eling ya. Mas Saifuddin Zuri, mohon maaf ini Pak Taifur gak membawa gadget yang dibuka, jadi gak bisa melihat wajah sampean. Mungkin temennya yang sangat banyak. Ini pertanyaan kedua dari Gus atau sahabat Saifuddin Zuri. Jadi ini ada kronologisnya dulu. Ya. Jadi pada suatu malam Biar lebih dramatis. Kita kan boleh, orang Islam boleh Arafah melakukan hubungan jima atau bersenggama dengan istrinya di malam-malam bulan puasa. Nah, kebetulan si suami istri itu melakukan hubungan suami istrinya atau bersenggama tadi mendekati waktu imsak bar sahur. Kemudian jawil bojone pengen. Dan pas waktu imsak, akhirnya di paske waktu imsak baru selesai inzal, diakhirilah hubungan senggama tadi. Nah, setelah selesai mandi dan sebagainya mungkin, namun setelah waktu imsak berlalu, artinya sudah masuk waktu subuh, ternyata masih ada mani yang keluar dari si suami tadi. Tapi sudah selesai, ini dari suami ataupun dari istri mungkin kedua-duanya. Apakah puasanya sah atau tidak? Jadi ada sisa-sisa inzal setelah selesai imsak atau setelah subuh. Nah,
Tadi jenengan sebutkan bahwasanya salah satu yang membatalkan puasa itu kan inzalul mani, mengeluarkan mani dengan sengaja, tanpa mimpi, tanpa artinya ada istilahnya mengeluarkan mani. Lah apakah ini bisa membatalkan puasa atau seperti apa? Apakah puasanya sah atau tidak? Karena sebenarnya ini adalah efek dari hubungan yang semalam dilakukan, tapi maninya masih tersisa, belum plong, belum keluar semua, dan keluar lagi setelah waktu sahur selesai atau setelah imsak. Pripun ini? Ya. Terima kasih. Pertama saya ingin meluruskan dulu ya. Batasan akhir orang diperbolehkan untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan ketika sudah berpuasa, atau dikatakan sebagai awal pelaksanaan puasa pada setiap harinya. Kata imsak ataupun istilah imsak yang sudah menjadi perkara yang umum di masyarakat kita, itu sebetulnya belum habis waktu untuk melakukan hal-hal yang masih boleh untuk dilakukan sebelum Tulul Fajr. Karena kalau kita teliti, ketika imsak di masjid-masjid atau di musola-musola itu belum masuk waktu sholat subuh. Biasanya ada sekitar 5 menit. Ya, ada jedanya. Kalau kita lihat di tabel lagi. Memang tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu antisipasi saja, agar ketika orang itu melakukan makan, minum, atau tadi misal bersenggama dengan istrinya, itu tidak kebablasan. Karena orang itu kan tidak, saya sendiri nggak pernah melihat sendiri Tulul Fajri. Jadi bagaimana kita bisa memastikan ini sudah Tulul Fajri atau belum? Fajar ini sudah terbit, sudah muncul atau belum? Maka untuk antisipasi kita biar tidak kebablasan, diadakannya imsak. Itu tujuan pokoknya. Karena sampai sendiri kan ngenteni adzan itu setelah Tulul Fajri. Jangan salah loh, azan subuh itu setelah Tulul Fajri, nggak pas. Maka ketika sampean ngenteni azan, ya nak ketika muadzinnya itu telat bangun bagaimana, atau telat azan bagaimana? Nah, sampean ketika berpedoman pada azan yang muadzin terus tetap melakukan hubungan intim, nah ini bahaya ini. Bahaya ini. Mestinya sudah Tulul Fajri, karena sampean berpegangan azan muadzin ternyata belum berkumandang, diteruskan aja. Ternyata muadzinnya ini telat. Bahaya ini bahaya. Nah, itu kalau nunggu azan. Makanya di Indonesia ini ada tindakan antisipasi berupa apa? Imsak. Imsak itu ben wong ketika imsak wis dilereni, ngopine dilereni, rokoke dilereni, kumpul bojone dilereni. Berarti ketika itu. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan masalah apa tadi? Jima ya. Ketika dia menyelesaikan bersenggama ketika imsak. Iya, imsak selesai, tapi ada sisa-sisa kenikmatan yang keluar setelah imsak tadi. Ini beripun ya? Oh, ketika setelah imsak saja, dia belum menyelesaikan itu nggak apa-apa, yang penting belum Tulul Fajri. Apalagi setelah imsak itu mana sudah masuk waktu subuh, keluar lagi yang tadi, jadi tidak pas setelah imsak keluar. Di sini ada ibarat gini ya, di dalam kitab Bajuri tadi yang saya bawa ini, walau kana mujami'an inda tulu'il fajri, orang pas bersenggama dengan istrinya semisal itu pas Tulul Fajri, fajar muncul, tapi fanaza halan, seketika dia mencabut alat kelaminnya, seorang laki-laki tadi, suaminya, maka soha saumuh, puasanya sah. Yang penting dicabut seketika, jangan ditunda-tunda menunggu inzal. Pokoknya sudah atau belum, cabut saja ketika sudah Tulul Fajri. Ini padahal sudah pas pas dengan Tulul Fajri, apalagi imsak sebelumnya. Kemudian ketika dia inzal setelah itu, berarti setelah dicabut Tulul Fajri bersamaan dengan Tulul Fajri, setelah itu ternyata dia inzal, dia keluar mani. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Jawabannya tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena inzal yang membatalkan itu jika inzal an mubasyaratin. Terusannya ibarat tadi, wa in anzala
soha saumuhu wa in anzala. Ini terusannya ibarat tadi. Jadi orang yang bersenggama bersamaan dengan tulul fajri, terbitnya fajar, dia seketika melepas alat kemaluannya, alat kelaminnya, maka soha saumuhu, puasanya sah, wa in anzala, walaupun setelah itu dia mengeluarkan sperma. Kenapa? Litawalludihi minal mubasyarah al mubahah wa illam yansi halat lam yasihha saumuhu. Beda halnya ketika dia tidak seketika mencabut alat kelaminnya, ini tidak ngenteni inzal urung puas paman, ini nggak boleh. Jadi yang membatalkan puasa yaitu al inzal an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhraji biyadihi aw ghaira muharramin ka ikhraji biyadi zaujatihi aw jariyatihi wahtaroza bi mubasyaratin an khurujil maniyyi bil ihtilami fala iftara bi jazm. Intinya qayyid inzal atau keluar mani itu dapat membatalkan puasa jika dilatar belakangi adanya mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Mubasyarah itu masul basyarah bi ghairi haid. Itu di kitab Bajuri halaman berapa? Di kitab Bajuri untuk yang masalah jima tadi yang bertepatan dengan tul fajri itu di halaman 290. Jangan lupa ya, cetakan Al-Hidayah. Bukan Bajuri. Bukan cetakan Bayrut Mutanun. Jadi halaman 290. 290. Untuk yang inzal, khusus yang membahas inzal ini 292. Yang khusus membahas inzal itu inzal sing an mubasyaratan ay masil basyarah bi ghairi hailin. Jadi bisa saya simpulkan terkait pertanyaan kedua dari sahabat Saifuddin Zuhri, bahwasanya inzal yang keluar setelah bersenggama tadi, hubungan suami istri tadi, ketika keluarnya itu tanpa mubasyarah maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ternyata tetap dilanjutkan, waktu itu satu dilanjutkan dan inzalnya itu dengan mubasyarah, maka itu yang membatalkan puasa. Dan ini ada mungkin salah satu perkara yang membatalkan puasa, tetapi yang hukumannya ketika dilakukan dengan sengaja, ketika dilakukan dengan sengaja ini hukumannya tidak hanya mengkotori saja ya. Kalau umpama seseorang suami istri atau bukan suami istri lah, pokoknya melakukan hubungan suami istri di siang bolong bulan puasa atau masa puasa, ini kalau tidak salah hukumannya atau tidak hanya mengkodok tapi plus membayar kafarat. Bayar kafarat yaitu ya plus dosa juga. Plus dosa. Termasuk dosa besar. Ini yang memang paling agak aneh memang dalam syariat kita, kadang perkara yang mubah itu bisa menjadi haram. Padahal bersenggama dengan istri itu kan halal istrinya sendiri. Tapi kalau di siang hari Ramadan haram hukumnya. Kalau yang membatalkan puasanya itu bersenggama tadi. Ya. Kalau minum dulu baru bersenggama. Jadi itu membatalkan puasanya itu ada kafaratnya, ada dendanya. Kalau yang membatalkan puasa itu kan bersenggama itu tadi. Tapi kalau minum dulu suami istri tadi baru bersenggama, apakah kafarnya sama? Ini berbeda ya, berbeda. Al-mujib liputlanis saum, yang menyebabkan batalnya puasa itu apa? Cuma ketika dia setelah minum mamane kok tetap melakukan senggama, dia tetap dosa. Karena orang yang dalam puasa Ramadan, walaupun dia sudah batal itu tetap wajib imsak. Nggak boleh makan seenaknya, mamane. Ada sebagian orang pagi-pagi bukan lupa, memang sengaja untuk ke warung. Kemudian setelah itu agak bagaimana, akhirnya dia seenaknya sendiri. Saya sudah tidak puasa, yang penting saya ini sudah tidak puasa, berarti saya sudah bisa seenaknya sendiri umpamanya. Ini nggak boleh. Orang yang sudah batal di siang hari Ramadan itu tetap wajib imsak sampai buka puasa. Ini beda halnya. Berarti dia tetap dosa. Tapi karena iftornya itu sebab minumnya, bukan sebab jimaknya, ya. Pertama berarti dihukumi batal sebab jima, ya, sebab jima. Kemudian masalah iqaq atau jima ini tetap mewajibkan membayar kafarah.
ketika kita mengikuti pendapat sebagian mazhab itu memang tidak mengkhususkan ikok saja yang mewajibkan kafarah. Pendapatnya mazhab siapa? Mazhab Hanafi atau siapa itu yang penting iftar fi nahari Ramadan itu tetap mewajibkan kafarah karena hadku hurmati Ramadan. Tapi kalau mazhab kita khusus yang mewajibkan kafarah adalah bersenggama karena sesuai dengan teks hadis, yaitu dimulai dari ada orang Arabi yang lapor kepada Rasulullah bahwa auqatu fi nahari Ramadan, saya melaksanakan bersenggama dengan istri saya di siang hari, maka atik rokobatan dawuh kata Rasulullah, atik rokobatan, maka kamu harus memperdakan budak sebagai kafarah samping wajib mengqadai. Nah itu kalau mazhab kita menganalisa hadis tersebut khusus dalam kasus bersenggama. Tapi kalau mazhab yang lain disamakan hal-hal yang di situ ada unsur hadku hormati Ramadan, baik itu makan, minum, bersenggama atau yang lain sebagainya, tetap wajib membayar kafarah. Oke, terima kasih. Nanti lebih detail lagi kita akan bahas di next session ini, Ustaz ya. Oke. Bisa lebih jelas lagi. Nanti di next session kita akan khusus membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan umum terjadi di keseharian kita. Tadi terkait membatalkan puasa ada memasukkan sesuatu lewat lubang yang sudah ada, lewat lubang 7 tadi itu tadi. Mama orang korek-korek kuping di siang hari Ramadan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya bersama Ustadz Taifur secara lebih khusus. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan para penyimak pada malam hari ini yang mungkin ada permasalahan terkait bulan puasa. Jadi bisa kami simpulkan pada malam hari ini bahwasanya syarat wajib dan syarat sah puasa tadi sudah sangat jelas dirinci dan diterangkan rukun puasa Ramadan, dan ini kita sudah masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Terima kasih Ustadz Muhammad Taifur atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita share, apa yang sudah kita bagikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua khususnya dan para hadirin semua yang melihat channel kita pada malam hari ini. Semoga acara ini bisa terselenggara lagi di hari berikutnya, 1 minggu lagi atau mungkin beberapa hari lagi, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sebelum kita tutup acara, sekali lagi kami ingatkan bahwasanya PAC GW Ansor Kecamatan Jatirogo menjual atau mendistribusikan beras zakat 3 kg seharga 30.000. Jadi mungkin rekan-rekan yang ada di sekitar Jatirogo, kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori atau yang lainnya di sekitar Jatirogo, Sale yang mungkin berkenan untuk memesan beras zakat yang dijual oleh GP Ansor Kecamatan Jatirogo, bisa memesan langsung kepada sahabat Oli, sahabat Atok atau sahabat Rofi. Jadi ini kita 2 in 1 dengan berzakat sekaligus bersedekah, karena laba atau hasil dari penjualan beras tadi juga akan kita bentuk atau rupakan berupa paket sembako yang juga kita akan bagikan kepada duafa dan yang membutuhkan. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini lewat online maupun offline yang ada di sekitar kita yang tak nampak ini. Dan sampai berjumpa di pertemuan atau episode berikutnya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Salaman.
Samsul The Frame TV. Hidupkan indahnya kebersamaan Ramadan. شمس الهدى من وجه شمس